Padahal eranya udah digitalisasi modern, tapi kenapa ya orang-orang malah lebih mudah terkena berita hoax? Seperti yang satu ini. Ini. Atau bahkan yang seperti ini. Ribuan warga memadati jalan desa Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Cirebon, Selasa siang. Warga yang berasal dari berbagai desa ini mendatangi acara syukuran setelah mendapat informasi dari media sosial soal bagi-bagi uang sejumlah 20 juta rupiah. Namun informasi yang beredar di media sosial itu merupakan kabar bohong atau hoax. Keluarga yang menggelar acara syukuran menyatakan tidak ada bagi-bagi uang sebesar 20 juta rupiah. Mereka hanya akan membagikan uang sebesar 2 juta rupiah saja. Tapi melihat banyaknya warga yang datang, acara bagi-bagi uang pun ditunda. Ditundanya bagi-bagi uang ini membuat warga yang datang merasa kecewa. Dicuratin, bukan dibagiin, nggak apa. Tahu-tahu lagi gini, jadi gimana? Nggak tanggung jawab orangnya. Ya. Katanya suratnya berapa katanya Bu? 20 juta. Di Facebook tuh ngomongnya begitu. Makanya dan masukin, ada foto. makanya Ibu kesini. Ya syukuran aja kan. Jadi syukuran haul orang tua. Itu kan tujuannya kan dari keluarga yang meninggal, anak-anaknya itu kan supaya silaturahminya kan lebih kental lagi. Tujuannya itu sih. Kan kumpul semua dari jauh, dari mana kan jauh. Kumpul semua, tujuannya begitu Pak. Nah di samping itu, ya di samping keluarga sama masyarakat, nah itu curahkan sedikit gitu tuh maksudnya. Nah kalau saya seperti ini, dugaan-dugaan. Jangan sampai kalian jadi salah satunya ya. Hai, kenalin, nama aku Dena Lorenza. Oh ya, kalian pernah denger gak sih bahwasanya buku adalah jendela dunia? Dan aku percaya banget akan hal itu. Karena apa? Karena itu juga yang menjadi landasan menangkal berita hoax yang bertebaran di mana-mana. Dengan membaca dan literasi, kita bisa menangkal berita-berita hoax yang masuk ke kehidupan kita. Nah, untuk meningkatkan budaya baca dan literasi, aku punya 3 cara nih. Yuk ikutin aku. Yang pertama, kalian bisa bergabung dengan komunitas yang berhubungan dengan membaca dan literasi, seperti yang satu ini. Kenalin nih, namanya Cirebon Book Party. Sebuah komunitas yang diketuai oleh Usnan atau biasa dipanggil Anan ini bertujuan memperkenalkan literasi yang tidak hanya sekedar membaca. Di sisi lain juga memperkenalkan budaya dan pariwisata khususnya di kota Cirebon. Kegiatan ini rutin dilakukan tidak hanya di base camp tapi juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota Cirebon. Untuk teknis pelaksanaannya dimulai dengan silent reading dengan waktu yang sudah ditentukan, biasanya sekitar 15-30 menit. Lalu selanjutnya masing-masing anggota yang sudah membaca buku yang mereka bawa atau sudah disediakan akan menjelaskan isi buku tersebut secara bergiliran. Di sini tidak ada batasan spesifik mengenai buku apa yang akan dibaca. Jadi semua anggota berhak membaca buku yang mereka sukai. Yang kedua, kalian bisa membaca dimanapun dan kapanpun. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kini kalian tidak perlu worry lagi membawa buku kemana-mana. Sekarang cukup geser jari. Tak peduli dimanapun kamu berada, bahkan saat kamu lagi nongkrong asik sambil nyeruput kopi favoritmu. Ada sebuah aplikasi digital yang bisa kalian download di HP kalian masing-masing. Kenal ini, namanya iCirebon. Aplikasi membaca buku digital dari Perpustakaan Kota Cirebon. Membawa ribuan koleksi buku langsung ke genggamanmu. iCirebon membuat aktivitas membaca jadi lebih fleksibel. Nongkrong itu asik, tapi bakal lebih berkualitas kalau ditemani dengan bacaan yang inspiratif. Yang ketiga, mendatangi langsung Perpustakaan 400 Kota Cirebon. Di jantung kota Udang berdiri sebuah gerbang ilmu yang tak pernah sepi. Bukan sekedar gedung dengan rak-rak buku, namun sebuah mercusuar harapan bagi masa depan kota ini. Inilah Perpustakaan 400 Kota Cirebon, tempat di mana imajinasi bertemu pengetahuan dan setiap halaman adalah petualangan baru. Aku percaya minat baca adalah pondasi utama bagi sebuah bangsa yang maju. Maka dari itu harus dimulai sejak dini. Di sini di Perpustakaan 400 Kota Cirebon, aku melihat senyum ceria anak sekolah yang baru menemukan keajaiban dunia dalam buku. Mereka-mereka inilah yang menjadi generasi penerus yang sedang menumbuhkan benih-benih kecintaan terhadap literasi. Disinilah lahir ide-ide brilian, pemikiran kritis, dan inovasi yang akan membawa kota Cirebon menjadi lebih maju. Yuk semuanya jadikan membaca sebagai gaya hidup, karena masa depan kota Cirebon ada di tangan mereka yang gemar membaca. Untuk mewujudkan kota Cirebon yang sejahtera, tertata, aspiratif,
religius, aman, setara, dan berkelanjutan 2029. Ayo warga Cirebon, kita jadikan generasi kita sebagai pionir dan garda terdepan untuk mewujudkan warga Cirebon yang berpikir critical thinking dan juga menjadi generasi yang emas.